Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar cara menggunakan login, logout, dan proteksi halaman dengan CodeIgniter ya, atau dalam istilah kerennya authentication. Nah, tutorial ini dipersembahkan oleh javawebmedia.com. Nah, hari ini ada beberapa tema yang akan kita angkat, utamanya adalah authentication. Ada beberapa step hari ini, yaitu nanti kita akan membuat library sendiri, kemudian setting auto load library yang telah dibuat. Jadi nanti namanya untuk library-nya kita buat namanya simple login. Kemudian nanti ada proteksi halaman, lalu fungsi login, logout, dan menampilkan data orang yang login ya. Nah, library itu nanti kita bisa buat sendiri, mengetik sendiri, atau mendownloadnya di link yang sudah saya sediakan, yaitu https://go.gl/kgdze5. Nah, nanti silahkan di download di sini. Ini udah saya share secara free dan gratis ya. Maka nanti saya buka di sini, paste aja, lalu kita download nantinya. Tunggu beberapa saat sampai proses membuka file selesai. Nah, ini dia codingnya ya. Maka nanti library ini nanti akan kita taruh di folder application ya, library ya. Ingat, library, model, dan kelas itu harus dengan huruf gede. Maka nanti di sini kita buat sendiri. Di sini librariesnya. Ya, ini libraries foldernya, lalu kita buat dengan nama simple_login. Oke, kalau sudah nanti silahkan dibuka. Ya. Ini saya hapus saja setelah dibuka. Nah, kode yang saya share tadi yang dari Google ini ya, link ini nanti bisa di copy ya. Ini kita copy saja isinya. Jadi saya copy saja ya, lalu saya paste di simple login ini. Nah, saya jelaskan secara singkat lalu langsung simpan ya. Kelasnya namanya adalah simple login. Nah, kemudian ada beberapa fungsi yang kita kita buat. Fungsi pertama pastinya login. Ya, fungsi login itu nanti ngecek di database kita di table user, di mana user harus memasukkan username dan password, di mana passwordnya dienkripsi dengan SHA-1 ya. Nah, kemudian jika ada satu data yang masuk atau data yang sinkron dengan yang data yang diinput, maka nanti akan create namanya session. Ya, sessionnya apa aja? Nanti ada username, access level, nama, ID loginnya, dan ID. Lalu nanti akan di redirect ke dashboard. Ya, jadi nanti di sini akan masuk ke sini. Admin dashboard. Kalau dia sukses. Kemudian kalau tidak sukses, dia akan suruh login lagi, ya. Nah, kemudian fungsi kedua, jadi tadi fungsi pertama adalah untuk login. Fungsi kedua adalah cek login. Cek login ini memastikan bahwa orang hanya bisa mengakses halaman dashboard ini kalau dia sudah login. Kalau dia belum login, nanti dia akan dilempar ke halaman login. Ya, dia akan dicek username-nya dan akses levelnya. Ada apa enggak? Dia udah login apa enggak? Kalau dia sudah login dan datanya sinkron dengan database table user, maka dia akan masuk. Tetapi kalau dia tidak sinkron, maka nanti dia akan dilemparkan ke halaman login. Fungsi terakhirnya adalah logout. Jadi ini masih fungsi dasar sekali. 3 fungsi dasar untuk login, cek login ini proteksi halaman ya. Halaman. Kemudian yang ketiga adalah fungsi logout ya. Nah, step berikutnya apa? Nanti setelah kita download dan kita buat simple loginnya, jadi ini tadi nanti outputnya adalah file simple login.php ya. Step berikutnya adalah mengaktifkan simple login ini, sehingga nanti pada saat
website loading, dia langsung aktif. Mengaktifkannya nanti ada di file folder config. Kita buka autoload. Nah, jadi autoload, lalu kalian cari yang fungsi untuk libraries. Karena apa? Karena kita buat tadi folder libraries. Kalau nanti saya buat di folder helper, maka nanti jangan di libraries, tapi di helper. Nah, di sini. Tetapi karena ini nanti dipakai untuk libraries dan kita meletakkan di libraries, maka ini nanti juga di libraries. Maka nanti sini saya ketik simple login, ya. Oke, lalu langsung simpan. Oke, nah simple login ini sudah di set autoload-nya. Nah, sekarang proteksi halaman. Jadi kalau kita running saat ini kan masih bisa diakses nih. Jadi halaman dashboard ini masih bisa diakses. Maka nanti kita bisa proteksi, ya. Ya, pastikan sudah membuat library login tadi. Yang ini adalah outputnya simple login tadi ya. Simple login.php ya. Pastikan ini sudah ada dan sudah di autoload. Ya, pastikan sudah di autoload juga. Set di autoload.php. Nah, kemudian buka file view, ya. Buka file view, views, admin, layout, wrapper.php, ya. Nah, sekarang kita buka nih, ada di views, layout, wrapper, ya. Nah, ini adalah file tampilannya. Maka nanti di sini kita akan proteksi dengan proteksi halaman. Nah, salah satu fungsi dari proteksi halaman tadi di simple login namanya adalah check login. Maka nanti kita bisa panggil dengan perintah this simple login. Simple login adalah nama libraries filenya dan kemudian check login. Ya. Oke. Nah, ini adalah cek loginnya. Jadi proteksi halaman dengan library simple login.php. Nah, jika ini udah benar dan sudah disimpan, maka nanti kan tadi masih bisa akses halaman dashboard ini. Ini halaman dashboard. Nanti begitu saya reload, saya udah nggak bisa mengakses dan saya dilempar ke controller login, ya. Kenapa? Berarti proteksi halamannya udah sukses. Oke, proteksi halaman beres ya. Next, kita akan buat form loginnya. Form login itu ada di view, views, admin, simple login view kalau nggak salah kemarin ya. .php. Nah, proses login ada di controller. Login.php ya. Jadi pastikan buka dua file ini ya, di sisi controller dan di sisi view ya. Nah, sekarang kita buka controllernya dulu. Controllernya ada di sini, login ya. Lalu kemudian view-nya ada di admin, namanya login view kalau nggak salah kemarin. Nah, ini dia login view. Oke. Nah, login view ini nanti kita akan tampilkan beberapa hal. Pertama error, kedua adalah kalau ada sukses, notifikasi dia logout sukses atau tidak ya. Kita akan buat notifikasinya di sini. Nah, perhatikan di sini nanti letakkan di atas form buka ya. Oke, nah nanti di sini saya ketik kodenya php echo. Ini validasi formnya ya, echo validation error. Div class alert warning, lalu closing divnya. Lalu cetak notifikasinya. Nah, cetak notifikasi ini sebenarnya udah ada di file-file lain, ada di user juga ada. Maka bisa kita buka user, lalu list,
Nah ini kan saya males ketik ceritanya, copy aja ini yang cetak notifikasi nih, di copy saja ya, lalu langsung tutup aja biar nggak salah edit. Nah ini cetak notifikasi saya ganti, lalu saya paste ya. Nah ini diambil dari mana? Ini kan sukses, ini diambil dari simple login. Kenapa? Karena simple login sini kita juga definisikan sukses ya, sukses. Jadi harus sinkron, kalau nanti nggak sinkron ya nggak tampil errornya. Nah sekarang kita bisa tes admin dashboard ya. Nah silakan login dulu. Silakan login dulu. Ini ada dari mana? Dari simple login. Nah ini dia. Jadi ini fungsi cek login. Oke, paham ya. Next. Nah sekarang kita akan mengaktifkan loginnya. Nah login view-nya udah kita benerin. Ada notifikasi kalau ada error dan notifikasi kalau ada pesan. Ya pesan entah sukses atau gagal ada di sini. Ini adalah validasi formnya. Nah di sini nanti kita akan validasi dulu. Ya, validasi form, valid this form validation. Oke, saya stop dulu. Oke, validasi form. Oke, valid set role. Apa username? Username required. Nah ini password dan ini password, ini password juga. Oke, nah lalu username diambil dari apa? Nanti dari input this input post username. Password diambil dari this input post password ya. Oke. Nah sebentar saya copy aja karena cukup panjang. Ada di Putra application controller login karena mirip. Nah ini saya copy lalu saya paste di sini. Nah di sini jika valid, if $valid run, maka nanti dia akan running simple login dengan membawa username dan passwordnya. Kalau dia sukses dia akan masuk ke dashboard, kalau dia gagal dia akan masuk ke login ya. Maka nanti kita tes. Misalkan saya buat salah nih ya. Oke, nanti akan muncul username password salah. Tapi kalau nanti ini saya ganti, saya nggak ngisi nih, username harus diisi. Ini yang running yang mana? Yang di view tadi, login view, yang ini validation error. Kenapa? Karena warning, jadi dia merah. Tapi kalau nanti saya ketik datanya, nah ini berarti username password salah. Ini udah checking database. Tapi kalau nanti saya masukkan username password ininya, nah ternyata ini nggak benar. Kita cek database kita nih sekarang, localhost. Ya, kita lihat phpMyAdmin kita. Nah lalu databasenya CL Papua kemarin.
CL Papua. Oke, kita cek. Oke, usernya namanya siapa? Username-nya nih. Oke, Ryan ya. Passwordnya sepertinya sama. Ryan. Saya login dan ternyata sukses. Berarti ini adalah sudah sukses ya. Udah bisa login. Tapi fungsi logoutnya belum jalan. Kalau saya klik nanti kan error nih. Nah, belum. Nanti kita akan tampilkan datanya. Nah, sekarang kita akan tampilkan data login ya. Data login itu adalah data orang yang sudah login. Nah, sekarang gini. Nah, nanti ada juga yang kita perlu set, yaitu set auto load model. User model. Nanti kita set di auto load. Ya. Tujuannya nanti untuk ngambil data login ya. Nah, sekarang caranya bagaimana? Seperti kayak tadi, kita config ya. Kita mau ngeload ini user modelnya. Modelnya kan ini ya. User model ya. Nah, kita ambil auto load-nya, lalu di model itu ada paling bawah sini ya. Pastikan di model, maka saya buka di sini user model. Nah, ini artinya setiap kali website loading dia langsung manggil data model ini. Ya. Maka nanti kalau sudah disimpan saja langsung. Nah, kalau sudah disimpan, maka nanti kita akan buka di wrapper kita. Ya, wrapper itu nanti yang dibuka harus header. Header ya. Kenapa? Karena nanti ini kan ada data header logout nih ya. Nah, saya mau nampilin data orang yang login di sini. Di samping logout. Nah, sekalian logout ini saya benerin. Ya, ini saya enter aja. Oke, logoutnya saya tambahkan I plus FA sign out. Ya. Biar kelihatan rapi, saya enter aja ini ya. Sehingga nanti ada simbol logoutnya. Nah, ini logoutnya ya. Nah, sebelum logout ini saya akan tampilkan data usernya. Ya. href php echo base url admin dashboard garing profil ya. Oke. Kelasnya bisa samain dengan ini karena nggak beda jauh. Kita copy saja, lalu paste di sini. Nah, nanti ada I class FA user. Nah, ini nama loginnya. Nama loginnya siapa? Kita belum tahu. Ya. Kita reload. Maka nanti nama yang login ya. Nah, nama login nanti kita tambahkan di sini saja. Ambil data user model dengan ID dari data login ya. Jadi pada saat tadi login dia create ID juga. ID itu diambil dari mana? Dari ID usernya ya. Maka ID user ini bisa kita ambil karena ada sessionnya. Maka nanti di sini di wrapper atau headernya kita panggil ID user itu diambil dari mana? Dari data session. This session user data ID ya. Lalu ID user ini bisa kita panggil untuk user loginnya. Siapa yang login nih? Jadi berarti dari this user model. Ingat user model tadi sudah di set sebagai auto load. Sehingga user model ini bisa langsung dipanggil directly. Nah, maka nanti kita panggil user modelnya apa nih? Kan nanti kita panggil satu data aja. Berarti kita panggil yang detail ya. Maka nanti di sini detail dengan ID user ya. Ini adalah data usernya dari model dari database. Maka nama login ini selanjutnya kita ganti ya. Kita ganti dengan nama php echo user login nama ya. Oke.
Bisa juga nanti dalam kurung php echo user login username ya, dalam kurung lagi. Maka nanti kalau dites reload udah muncul Ryan, berarti namanya Ryan, username-nya Ryan ya. Maka nanti kalau diklik profil not found, ini nanti akan masuk ke sesi berikutnya. Nah, sekarang kita akan aktifkan fungsi logout ya. Ingat, nama yang login udah muncul ya. Sekarang fungsi logout. Logout itu nanti ada di controller. Ketika kita klik ini logout, dia akan mengakses ke controller login dengan fungsi logout ya. Oke. Jadi ketika diklik logout, ternyata error not found ya, 404. Maka nanti bagaimana biar muncul ini? Maka nanti di controller login, ini controller login akan saya tambahkan ya fungsi untuk logout. Public function logout ya. Kita cukup manggil dari library yang tadi setelah dibuat. Simple login ada fungsi namanya logout. Ini kan simple login ya. Nah, di sini ada fungsi logout. Dia akan mendestroy seluruh session yang telah di-set. Nah, nanti di sini logout. Sudah singkat banget, cuma 3 baris. Maka begitu saya reload, ya, ada yang salah, kurang T, ya, berarti ini T. Oke, simpan. Saya reload lagi. Nah, oke, terima kasih Anda berhasil logout. Untuk ngecek apakah sistem logoutnya bener apa enggak, kita tes dulu. Masuk aja ke dashboard. Kalau masih bisa akses berarti ada yang salah. Ya, that's it. Oke. Itu adalah fungsi dari login, logout, dan proteksi halaman untuk hari ini. Dipersembahkan oleh javamedia.com. Saya Andoyo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.